Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti tahu dong hewan ini. Itu loh hewan yang waktu dulu kita masih kecil, kita sering buat mainan, buat balap-balapan, atau kita pelihara dan kita bikinkan rumah-rumahan yang indah. Keong kecil yang imut ini sangat populer di masa kecil kita, ya kan? Pada ngaku ayo. Bahkan kepopulerannya bisa bertahan sampai ke anak-anak kita sekarang. Hewan ini bisa dibeli di pasar rakyat atau kadang dijual di depan-depan sekolahan. Harganya murah. Kalau sekarang mungkin cuma 2.000 sampai 5.000 saja. Dialah kelomang atau umang-umang. Tapi nggak semua umang-umang itu imut ya. Ada juga yang serem loh. Inilah hewan yang akan kita bahas kali ini. Adalah kelomang raksasa. Namun sayang sekali, meskipun dia jenis kelomang, tapi dia lebih dikenal dengan nama kepiting kenari. Waduh, gimana nih? Nggak sesuai dengan namanya. Ya udah, biarinlah. Seperti biasa, siapkan kopi dan cemilannya kawan. Itu pun kalau ada. Biar tambah asik nonton videonya ya. Lupakan dulu sejenak segala masalah-masalah kita. Masalah bayar hutang belum ada uangnya, terus listrik juga udah pada yang nagih. Anak-anak pada rewel, kemudian dagangan sepi dan lain sebagainya lah. Pokoknya yakinlah yang punya masalah itu bukan cuma ente ya. Tetap semangat meskipun tidak berguna. Untuk yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan video-video menarik dan hikmah dari channel ini. Yuk kita mulai. Penamaan kepiting kenari di Indonesia yang pasti nggak ada hubungannya sama burung kenari. Hal ini dikarenakan warga dekat habitatnya seperti di Kepulauan Maluku sudah menyebutnya demikian. Dan nama kepiting kenari ini sudah tersebar luas. Ya sudah kita ngikut saja ya. Di luar negeri disebut dengan terrestrial hermit crab. Terrestrial hermit crab. Ya, maksudnya itulah. Atau sebagian lain menyebutnya dengan coconut crab atau kepiting kelapa. Mungkin karena kebiasaannya makan kelapa. Tapi bukan es kelapa muda. Jadi kepiting kenari ini adalah keluarga kelomang, bukan dari keluarga kepiting. Berbeda dengan saudara-saudara kelomangnya yang bergantung pada cangkang untuk berlindung, kepiting kenari ini malah mengembangkan tubuhnya yang kuat dan capit yang besar yang mampu membelah kelapa dan tidak tergantung lagi terhadap cangkangnya. Kepiting kenari merupakan hewan arthropoda atau hewan berbuku-buku. Bukan buku yang itu, maksudnya adalah hewan berbuku-buku atau hewan beruas-ruas, seperti serangga, laba-laba, udang, dan lipan. Dan di antara arthropoda, dialah yang terbesar sedunia. Adapun laporan tentang ukuran kepiting kenari sangat beragam, tetapi banyak referensi yang menganggap bahwa ukuran terbesar yang pernah ada adalah panjang tubuh sampai 40 cm, bentangan kaki sekitar 200 cm, dan beratnya mencapai 4 kg. Dan hewan ini termasuk hewan dengan umur yang panjang, sepanjang rata-rata umur kita manusia, yaitu 60 tahun ya. Setara dengan nenek saya ya. Tubuh kepiting kenari dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian kepala yang menyatu dengan dada atau selafotorak. Sedangkan bagian yang kedua adalah bagian abdomen atau perut. Sepasang kaki terdepan mempunyai capit besar yang asimetris atau berukuran tidak sama, di mana capit kiri lebih besar dari capit kanan, dan dengan capit inilah dia mampu mengupas kelapa sebagai makanan favoritnya. Dan capit ini mampu mengangkat benda hingga seberat 29 kg atau setara dengan 7 kali berat badannya. Gak seperti kita kan, berat 90 kilo cuma kuat angkat 20 kilo. Dalam dunia percapitan, capit kepiting kenari merupakan yang terbesar dan yang terkuat. Kekuatannya mencapai 1.500 Newton, hampir mendekati kekuatan rahang harimau. Wih, mantap. Di mana kekuatan rahang harimau 1.525 Newton. Dan capit ini setara dengan 3 kali lipat dari kekuatan rahang kita, yang hanya mencapai 500 sampai 700 Newton. Tapi kalau yang ini nggak termasuk. Jadi jangan sok-sokan lah mencoba meletakkan jari Anda di capitnya, karena bisa patah tuh jari ya. Pasangan kaki yang kedua dan ketiga, seperti pada kelomang-kelomang lain, adalah kaki untuk berjalan yang besar dan kuat,
yang memungkinkan kepiting kenari memanjat pohon secara vertikal. Kemudian pasangan kaki yang keempat lebih kecil dan mirip pinset di ujungnya, memungkinkan kepiting muda berpegangan pada keong atau batok kelapa untuk berlindung. Sedangkan pada kepiting kenari dewasa, pasangan kaki ini digunakan untuk berjalan dan memanjat. Pasangan kaki yang terakhir sangat kecil. Banyak orang yang salah sangka dalam hal ini. Memang terlihat dari luar, kepiting kenari ini cuma 4 pasang, padahal sebenarnya adalah 5 pasang. Karena sepasang kaki ini terselip di antara ruas dada dan abdomen, di dalam karapas, dalam rongga tempat organ pernafasannya berada, dengan ukuran yang sangat kecil. Ia tidak digunakan untuk berjalan, melainkan hanya digunakan untuk membersihkan organ pernafasannya. Dan ini lebih mirip seperti fungsi wiper pada mobil. Habitat asli kepiting kenari adalah vegetasi pantai, terdapat di pulau-pulau Pasifik Selatan dan Samudra Hindia, dengan populasi terbesar ada di Pulau Natal dan Pulau Cook, Australia. Sedangkan di Indonesia, banyak terdapat di Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi dan Maluku. Tetapi banyak pula laporan yang menyampaikan bahwa kepiting kenari ini bisa ditemukan di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Menurut ilmuwan, kepiting kenari ini adalah pemakan tumbuhan, dengan makanan favoritnya adalah buah kelapa. Kalau nggak ada ya dia nyemil buah atau kacang-kacangan, atau mangga laut yang beracun. Tapi fakta membuktikan, terdapat kepiting kenari yang didapati sedang memakan burung, mamalia kecil, krustasea, atau bangkai hewan. Ayo, katanya pemakan tumbuhan. Ya, nggak bisa kita pungkiri kan, kalau urusan perut memang kadang-kadang membuat kita lupa diri. Begitu pula kepiting kenari. Dengan bentuk tubuhnya yang besar dan modal kaki dan capit saja, gak nyangka kalau dia adalah pemanjat yang handal. Dia bisa memanjat sendiri pohon kelapa yang vertikal setinggi 6 meter tanpa menggunakan alat bantu seperti tangga, eskalator, lift, dan juga tanpa bantuan dari siapapun seperti Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Dudung, Pak Yanto, dan Pak Eko. Pokoknya siapa saja lah, dia nggak butuh ya. Dia bisa manjat sendiri. Ya, keren kan? Dia sangat mandiri sekali. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Setelah buah kelapa dijatuhkan, dia harus turun lagi dan mulai melakukan pekerjaan yang berat, yaitu mengupas serabut kelapa. Sungguh pekerjaan yang melelahkan dan bisa memakan waktu berhari-hari. Atau terkadang mereka memakai jalan pintas, yaitu dengan langsung menusuk batok kelapa hingga batok kelapa itu pecah. Wih, mantep. Gak sabaran juga ya. Itu bisa lebih menyingkat waktu untuk mengambil isi buah kelapa favorit mereka. Tapi ada juga loh kepiting yang cuma keliling-keliling kebun aja. Dia cuma keliling-keliling aja nyari buah kelapa yang sudah jatuh ya, yang ada di bawah. Ya kalau dipikir-pikir sih, kalau sudah ada yang di bawah ngapain kudu manjat pohon? Iya benar juga sih, tapi kelihatan males banget kan. Pertumbuhan kepiting kenari seiring dengan populasi pohon kelapa. Meski dia bisa memakan makanan lain, tapi fakta membuktikan kepiting kenari di daerah yang banyak pohon kelapa memiliki tubuh yang lebih besar daripada kepiting kenari yang hidup di daerah tanpa pohon kelapa. Wih, ternyata kelapa banyak membawa pengaruh besar buat dia ya. Organ penciuman kepiting kenari tidak layaknya seperti kepiting, melainkan lebih mirip dengan indera penciuman serangga, yaitu berupa antena yang panjang. Mereka mempunyai indera penciuman yang sangat canggih. Selain untuk mendeteksi bau makanan dari jarak jauh, juga bisa membantu mereka untuk menemukan pasangan ketika musim kawin. Musim kawin pada kepiting kenari ini ada di bulan Mei dan bulan September. Tidak seperti kita kan ada di bulan Syawal sama bulan Haji tuh. Banyak orang pada kawin. Proses kawin kepiting kenari ini ditandai dengan ritual berantem ya. Kelihatannya sih berantem tapi nggak tahu apa ya. Yang jelas mereka saling dorong. Mungkin itu sebagai bentuk foreplay kan, atau pemanasan. Pada akhirnya si jantan akan meletakkan spermatofor pada abdomen betina yang akan digunakan untuk membuahi sel telur betina. Tidak lama kemudian, betina pun bertelur dan melekatkannya di bawah perutnya. Maka bertemulah sperma jantan dan sel telur betina di abdomen betina. Si betina akan membawa telur-telur yang telah dibuahi itu selama beberapa bulan. Dan bila pada waktunya telur-telur itu menetas, biasanya di bulan Oktober atau November, si betina akan menuju ke pantai. Tentunya bukan untuk melihat keindahan pantai atau mandi-mandian kayak ente ya. Melainkan tujuan mereka ke situ adalah untuk melepaskan telur-telur tersebut.
ke lautan, khususnya pada saat laut pasang. Hal ini biasanya terjadi di malam hari. Larva-larva kepiting kenari itu pun mengapung di laut, layaknya fitoplankton, terbawa arus tak tentu arah seperti tujuan hidup Anda. Iya, terbawa arus tak tentu arah selama 28 hari. Dan selama itu pula, sebagian dari mereka dimakan oleh pemangsa. Wih, seleksi alam ini. Setelah itu, mereka pun hidup di dasar laut dan di pantai sebagai umang-umang atau kelomang, menggunakan cangkang siput atau kerang yang kosong untuk berlindung selama 28 hari berikutnya. Malahan, mereka kadang-kadang pergi ke daratan kering, seperti umang-umang yang lain yang mengganti cangkangnya dengan cangkang siput. Setelah 28 hari ini, mereka meninggalkan laut secara permanen dan kehilangan kemampuan bernafasnya di air. Jadi jangan taruh kepiting kenari di dalam wadah air ya, apalagi di air panas. Kemudian dimasukkan panci, dikasih bumbu, kemudian dimasak. Enggak, jadi maksudnya kalau dimasukkan ke air pasti mati karena dia sudah tidak bisa bernapas lagi di air ya, gitu ya. Seiring berjalannya waktu, ada masalah yang harus dia hadapi. Dia nggak sadar kalau tubuhnya itu terus berkembang jauh melebihi kelomang pada umumnya. Sehingga kepiting kenari muda tidak lagi bisa menemukan cangkang yang cocok untuk tubuhnya. Maka terkadang dia sering memakai potongan kelapa retak sebagai penggantinya. Dan ketika seluruh tubuhnya tumbuh bahkan melebihi tempurung kelapa, maka dia pun mulai kebingungan. Dan adaptasi pun mulai berjalan. Akhirnya mereka mengeraskan perisai perut mereka dengan menumpuk kitin dan kapur. Mereka juga membekokkan ekor mereka untuk melindunginya. Perut yang mengeras melindungi kepiting kenari dan mengurangi kehilangan air di darat. Tetapi kulit tersebut harus diganti secara berkala. Kira-kira setelah mereka berumur 4-8 tahun, ketam kenari dewasa pun sudah dapat berkembang biak. Seiring perkembangannya yang luar biasa, kulitnya yang keras nggak mampu menopang tubuhnya. Jadi tubuhnya makin besar, tapi karena cangkang itu kan bersifat statis ya, tidak bisa ikut berkembang, maka dia pun harus melakukan pergantian kulit atau disebut dengan molting. Pergantian kulit ini berlangsung selama 30 hari. Selama itu, tubuh hewan ini sangat lunak dan rapuh. Dia butuh waktu cangkang barunya agar bisa mengeras. Makanya pada proses molting ini, dia akan memilih untuk bersembunyi di bawah akar-akar untuk berlindung. Tak terasa semakin jarang keberadaan mereka di habitatnya. Memang menurut kriteria IUCN Red List, sekarang tidak terdapat cukup banyak data untuk memutuskan ketam kenari atau kepiting kenari sebagai spesies terancam. Tapi kayaknya data itu perlu diperbarui deh, mengingat kepiting kenari dilaporkan punah di beberapa kepulauan, seperti Kepulauan Madagaskar dan beberapa pulau di Australia. Wah, gawat ini. Mereka memang tidak mempunyai predator di habitat aslinya, tapi pembangunan dari daerah pantai oleh manusia, serta hewan-hewan yang didatangkan oleh manusia seperti anjing dan babi, juga menjadi salah satu penyebab berkurangnya habitat kepiting ini. Dan yang lebih parah lagi adalah keserakahan manusia itu sendiri. Apa sih yang nggak dimakan sama manusia tuh? Semuanya disabet, aspal aja dimakan, apalagi kepiting kenari. Sayangnya emang kepiting kenari rasanya enak sih ya. Jadi nggak bisa lepas tuh. Kalau yang enak-enak pasti manusia pengen. Ya emang kepiting kenari dianggap sebagai makanan enak dan afrodisiak atau menimbulkan efek merangsang atau horny ya. Jadi yang belum pada nikah jangan kebanyakan minum ini deh. Nanti susah penyalurannya ya. Dan dengan cita rasa seperti mirip lobster dan kepiting. Harga makanan olahan kepiting kenari memang lumayan fantastis dan ini pasti memancing orang-orang dekat habitat kepiting kenari ini untuk melakukan perburuan yang kemudian nanti akan dijual ke pengelola restoran, menjadikan jumlah kebutuhan dan ketersediaan kepiting kenari di alam menjadi tidak berimbang. Oke, semoga setelah menonton video ini kita bisa lebih bijak lah dalam mengeksploitasi alam yang telah disediakan oleh Allah kepada kita. Khususnya adalah kelestarian kepiting kenari ini. Cerdaslah sedikit, bikinlah peternakan kepiting kenari. Jadi bisa dikonsumsi kapanpun ya. Jadi ketersediaan di alam itu masih tetap lestari. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk kemanfaatan kita bersama dan untuk mendapatkan video-video menarik di channel ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.